Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Michael. Kali ini saya akan membahas operasi baris elementer atau OB sesuai request permintaan dari teman saya Kevin. Operasi baris elementer atau OB adalah operasi yang dilakukan terhadap baris suatu matriks. Cara untuk melakukannya ada 3. Yang pertama dengan pertukaran baris. Misalkan ada baris 1, kita tukar dengan baris 3. Lalu cara yang kedua, perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Misalkan kita punya baris 1, angkanya itu -1, lalu kita ingin membuat menjadi 1. Caranya kita bisa dengan mengalihkan -1. Lalu cara yang ketiga, yaitu penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol terhadap baris lain. Misalkan dengan cara B1 min 2 B2, misalkan seperti ini. Operasi baris elementer atau OB digunakan untuk mencari solusi untuk sistem persamaan linear homogen dan sistem persamaan linear non-homogen. Bisa juga digunakan untuk mencari hasil inverse matriks. OB bisa juga disebut dengan eliminasi Gaussian. Eliminasi Gaussian ada 2 jenis, yaitu yang pertama disebut eliminasi Gauss atau matriks yang berbentuk baris echelon. Yang kedua adalah eliminasi Gauss-Jordan atau matriksnya berbentuk baris echelon tereduksi. Perbedaannya, jadi pada eliminasi Gauss, di kolom di mana terdapat angka 1 utama yang ini, masih terdapat elemen konstanta yang tak nol. Masih ada angka 1 di sini, 2 dan -7/2. Sementara kalau di eliminasi Gauss-Jordan ada angka 1 pertama ini, kita lihat di setiap kolomnya sudah tidak ada lagi konstanta yang selain 0. Jadi kalau sudah sampai bentuk seperti ini dinamakan matriks baris echelon tereduksi. Kalau bentuk OB-nya masih seperti ini dinamakan matriks baris echelon. Kita perlu ketahui juga yang namanya baris dan kolom. Kalau baris itu dia mendatar, bentuknya seperti ini. Ini baris 1, baris 2, dan baris 3. Kalau kolom itu bentuknya vertikal seperti ini kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Untuk melakukan OB, pertama-tama kita cari dulu yang di sebelah sini. Yang di kolom 1 baris ke-1. Ini bentuknya harus 111 seperti ini bentuk akhirnya. Jadi untuk itu pertama kita tentukan dulu supaya menjadi 1. Di sininya dibuat jadi 1. Ini bisa kita coba pakai pertukaran baris 1 dengan baris 2 ditukar posisinya. Kalau sudah dapat, selanjutnya bagian sini kita buat jadi 0. Lalu kalau sudah dapat juga, lanjut ke kolom kedua, tentukan angka 1 utama ini, lalu bagian angka 4 dan 6 ini dibuat 0. Jika sudah, baru lanjut lagi ke kolom ketiga, dan di sini dibuat menjadi 1 utama. Lalu pada bagian selain 1 utama dibuat menjadi 0.
Konsepnya dari operasi baris elementer seperti itu. Lalu di sini juga terdapat susunan persamaan linear. Ada homogen dan non homogen. Kalau homogen itu bentuknya adalah AX sama dengan 0. Jadi konstanta yang ada di paling kanan sama dengannya 0. Semuanya sama dengan 0. Jadi disebut homogen. Sementara untuk non homogen dia tidak sama dengan 0. Untuk homogen selalu ada jawaban, bisa trivial, solusinya 0. R ini rank sama dengan n jumlah variabel. Lalu ada juga jawaban solusi non trivial. Untuk non homogen bisa tidak mempunyai jawaban, ini nanti kita bahas. Lalu selanjutnya jika mempunyai jawaban atau solusi, jawabannya bisa tunggal atau banyak atau tidak tunggal. Perlu kita ingat bentuknya. Untuk SPL homogen pastikan dia sama dengan 0. M untuk persamaan, N variabel. Ini adalah rumus-rumusnya. Langsung saja ke latihan soal. Tentukan solusi dari sistem persamaan linear berikut ini. Kita kerjakan dari yang A dulu. Kita cek dulu apakah dia ini adalah sistem persamaan homogen atau non homogen. Kita lihat karena konstantanya beda, ada 4, min 3, 6. Berarti bisa dipastikan kalau ini adalah SPL non homogen karena konstantanya tidak sama dengan 0 semua. Selanjutnya kita tentukan apakah dia mempunyai jawaban atau solusi atau tidak punya. Caranya dengan dari persamaan ini kita rubah ke dalam bentuk augmented matrix. Kita buat kotak dulu untuk matriks. Lalu yang pertama adalah X1 2, lihat di sini. Lalu X2 nya di sini 0, nggak ada. Kemudian X3 nya 2. Bawahnya di sini ada min 2 untuk X1, X2 nya 1, X3 nya tidak ada, jadi kita tulis 0. Kemudian X1 nya 1, X2 di sini ada 2, X3 nya itu 5. Lalu kita berikan simbol pemisah seperti ini untuk sama dengannya. Sama dengan yang persamaan 1 ada 4, min 3 untuk persamaan kedua, dan yang persamaan ketiga ada 6. Kemudian kita tutup seperti ini. Selanjutnya kita cari untuk operasi baris elementer. Kita lakukan OB atau eliminasi Gauss-Jordan. Caranya dengan ini bisa ditukar langsung jadi B1 kita tukar dengan B3. 1, 2, 5. B2 nya tetap, konstanta yang di kanan juga ikut berubah, jadi 6 nya ikut dipindah juga. Sini 4, ini tetap min 3. Selanjutnya kita coba untuk mengubah dua elemen yang di sini menjadi 0. Caranya itu dengan penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak 0. Jadi karena ini baris kedua, kita tulis B2. Lalu ini kan minus, supaya jadi 0 maka harus ditambah. Jadi di sini plus 2 B1. Perlu diingat untuk patokannya
harus mengacu pada satu utama yang ini. Jadi di sininya harus B1, nggak boleh B3, nggak boleh B2. Oke, yang B3 juga sama. Di sini B3 supaya jadi 0 berarti perlu dikurang 2 kali B1. Coba kita hitung lagi. Yang atas tetap baris 1 tetap nggak berubah. Yang berubah di baris kedua dan baris ketiga. Di sini kita lihat B2 min 2 tambah 2 kali B1. Min 2 ditambah 2. Hasilnya 0. Lalu 1 ditambah 2 kali 2 4. 1 tambah 4 hasilnya 5. Lalu 0 ditambah 2 kali 5 10. Sini 10. Min 3 tambah 12 hasilnya 9. Bawahnya juga sama, dimasukkan persamaan ini di setiap elemen di baris ketiga. Jadi di sini kita dapatkan 0 karena B3 2 dikurang 2 hasilnya 0. Lalu 0 dikurang 4 min 4. Kemudian 2 dikurang 10 hasilnya min 8. 4 dikurang 12 min 8 juga. Di sini kita lihat kolom pertama sudah beres, bentuknya sudah benar. Lanjut ke kolom kedua. Di sini kita ingin ubah angka 5-nya jadi 1. Untuk caranya supaya angka 5 berubah jadi angka 1, kita bisa gunakan cara yang kedua, yaitu perkalian suatu baris dengan konstanta tak 0. Jadi caranya itu kita bisa tulis 1/5 kali B2. Caranya begini. Lalu kita bawahnya kita buat lagi. Untuk baris ke-1 dan baris ketiga masih sama, berubah yang baris kedua saja. Jadi 0 bagi 5 hasilnya itu masih 0. 5 bagi 5 1. 10 bagi 5 2. 9/5 hasilnya kita tulis saja 9/5. Selanjutnya kita ingin ubah yang ini menjadi 0. Caranya tulis dulu B1. Lalu karena ini positif 2, langsung saja kita tulis kebalikannya, jadi minus 2. Kemudian cari patokan satu utama, ada di baris kedua, jadi 2B2. Baris ketiga juga sama, B3 plus kebalikan dari min 4 B2. 1 dikurang 2B2 masih 1 hasilnya, karena 2 dikurang 2 kali 1 hasilnya 0. 5 kurang 4 1. Lalu 6 dikurang 9/5 hasilnya itu adalah, tulis saja seperti ini, nanti bisa disederhanakan lagi, 18/5.
Di sini masih sama 0 min 4 tambah 4 kali 1 hasilnya 0. Lalu min 8 tambah 4 B2 hasilnya 0. Lalu di sini min 8 tambah 4 kali B2, tulis saja lagi min 8 ditambah 36/5. Ini kita sudah ketemu matriks identitasnya. Kalau bentuknya sudah seperti ini, sudah 0 begini, ini sudah tidak bisa dicari lagi angka 1 utama yang di sini. Jadi sudah selesai sampai seperti ini. Kita cek kemudian apakah rank A sama dengan rank A, B. A, B ini adalah matrix augmented. Kalau yang rank A ini cuman matrix yang sebelah sininya saja. Rank itu adalah banyak baris yang selain 0 dari bentuk echelon baris. Jadi dari OB yang sudah kita lakukan, kita cari yang selain 0. Coba kita cek untuk yang rank A. Rank A di sini ada 2. Kita lihat yang matriks sebelah sini untuk rank A. Sementara untuk rank AB di matrix augmented, kita lihat secara keseluruhannya. Di sini ada 3. Ada 3 baris yang nggak 0 karena yang di baris ini bagian ininya nggak 0. Jadi ranknya itu tetap ada 3, 1, 2, 3. Jadi untuk rank A, kita cek matriks yang ini apakah ada baris yang 0. Di sini ada, berarti sisanya ada 2 baris, ini dan ini. Nah, untuk yang rank AB, kita cek secara keseluruhan matriksnya apakah ada baris yang 0 semua. Di sini nggak ada karena di sini belum 0. Jadi total ada 3 baris, 1, 2, 3, ada 3. Di sini kita lihat kalau rank A itu tidak sama dengan rank AB. RA tidak sama dengan RAB, maka di sini berarti dia itu tidak mempunyai jawaban atau solusi. Oke, sekarang lanjut ke soal E. Di sini kita temukan kalau ini adalah persamaan linear homogen. Karena dari 3 persamaan ini konstantanya sama dengan 0 semua. Jadi ini kita tulis SPL homogen. Selanjutnya kita bisa dapatkan juga M persamaannya ada 3, yaitu yang ini 1, 2, dan 3 persamaan. N-nya atau variabel juga ada 3, yaitu X1, X2, dan X3. Kemudian kita dapatkan M sama dengan N.
Kita menggunakan rumus SPL homogen. Selanjutnya kita cari determinan A. Di sini saya menggunakan metode Sarus, jadi disusun untuk konstanta nolnya ini tidak perlu ditulis, kemudian didapatkan determinan A sama dengan 0. Jika A sama dengan determinan A sama dengan 0, maka matriks ini mempunyai solusi tidak trivial sesuai dengan rumus di sini. Tidak trivial karena sama dengan 0. Selanjutnya kita lakukan operasi baris elementer atau OB. Kita tulis lagi persamaannya, matriks augmented ini yang diubah dari persamaan biasa. Selanjutnya ditukar baris 1 dengan baris 3. Ini baris 1 ditukar dengan baris 3. Kan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita ingin mengubah kolom pertamanya semua yang selain satu utama menjadi 0. Artinya di angka 2 ini harus kita ubah dulu menjadi 0. Caranya dengan B3 min 2B1. Ingat patokannya kenapa B1? Karena patokannya adalah angka satu utama ini sesuai kolom masing-masing. Lalu selanjutnya, karena ini di sini sudah satu utama sudah kita dapatkan, selanjutnya bagian sini kita akan ubah menjadi 0. Patokannya adalah satu utama yang sama kolomnya dengan yang angka 2 ini. Jadi B1 min 2B2. Lalu akan kita dapatkan hasilnya matriks identitas sampai sini. Untuk bawahnya ini 0 semua. Jadi terdapat satu baris 0 dan SPL-nya tidak trivial. Dengan satu variabel bebas yaitu X3. Variabel bebas ini bisa kita hitung dengan cara mengurangi n atau jumlah variabel dikurang r atau rank. Untuk ranknya ini kita cukup perlu lihat yang bagian sebelah sini saja, karena sama saja kalau rank di SPL homogen itu rank bagian A sama dengan rank di matriks augmentednya. Rank AB ini sama. Kenapa sama? Karena bagian B nya ini sudah pasti 0. Jadi kalau di bagian sini sudah 0, otomatis sudah 0 semua. Di sini kita dapatkan ranknya ini ada 2 baris, ada 2 berarti ranknya ada 2. Lalu untuk n atau jumlah variabel ada 3, yaitu X1, X2, dan X3. Maka 3 dikurang ranknya 2 sama dengan 1. Jadi jumlah variabel bebasnya pasti ada 1. Kita bisa cari variabel bebas berdasarkan yang sudah kita masukkan tadi. Seperti yang di awal, kalau masih ingat, ini adalah X1, kolom untuk X1, bagian sini kolom untuk X2, dan bagian yang ketiga ini kolom untuk X3. Kalau tidak ada isinya seperti X1 ditulis 0.
Jadi kita cari yang bagian sininya. X1 sudah ketemu, ada satu variabel utama, ada satu utama di sini. Kemudian X2 juga sudah ketemu, dan yang belum ketemu itu adalah X3. Seharusnya di sini, tapi ini tidak bisa ketemu. Angka satunya ini tidak sesuai, jadi disebut variabel bebas untuk X3. Selanjutnya kita buat persamaan. Dari persamaan ini kita dapatkan X1 ditambah 0 untuk X2 ini, jadi tidak usah kita tulis, langsung tambah 11 X3 sama dengan 0 di bagian sini. Lalu di bagian yang keduanya kita dapatkan lagi X2 min 3X3 sama dengan 0. Ini 0 tidak usah ditulis, X1. Selanjutnya kita tentukan untuk kita misalkan X3 ini adalah S. Kenapa misalkan? Karena ini adalah variabel bebas. Jadi perlu dimisalkan X3 itu sama dengan S. Jadi di sini X3-nya diganti S. Kemudian pindah ruas. Jadi hasilnya itu dapat X1 sama dengan min 11S. Ini juga diganti jadi S. Lalu X2 sama dengan 3S. Ini sudah ketemu, ada 3 ini. Selanjutnya kita susun ke dalam bentuk seperti ini supaya lebih mudah dibaca. Jadi X1 sama dengan min 11S, X2 sama dengan 3S, dan X3 sama dengan S. Soal berikutnya kita lakukan pencarian inverse dari matriks berikut ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, atau biasa kita kenal dengan operasi baris elementer OB. Kita susun matriksnya ini ke dalam bentuk matriks identitas seperti ini. Ya, jadi matriksnya kita susun, di sampingnya ditambahkan identitas. Matriks identitas 3x3 menyesuaikan dengan ordo matriksnya 3x3. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita lakukan operasi OB. Tujuannya kita pindahkan matriks identitas yang di sini ke bagian ini. Kita pindahkan ke sini identitasnya. Jadi hasil akhir inverse ada di sebelah kanan di bagian sini. Oke, langsung saja kita coba. Pertama, ini sudah benar angka 1 di sini. Selanjutnya kita ingin membuat di sini angka 1 dan 2 menjadi 0. Patokannya adalah B1, jadi B2 min B1. Lalu B3
min 2 B1. Langsung saja kita tulis di bawahnya. Yang baris 1 tetap tidak berubah. 1 0 0. Selanjutnya di sini adalah 0 2 min 2. Kemudian min 1 1 0. Lalu di sini 0 B3 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Di sini 3, lalu min 2 0 1. Selanjutnya kita harus mengubah angka 2 di sini menjadi 1. Caranya dengan mengalihkan setengah. 1/2 dibagi dengan dikali dengan B2. Selanjutnya kita buat baris ke-1 dan ketiganya masih sama, belum berubah. 0 bagi 2 0, 2 bagi 2 1. Di sini min 1, min setengah, lalu setengah dan 0 0. Baris ketiga masih sama, 0 min 3 3 min 2 0 1. Lalu kita ingin mengubah angka 2 dan min 3 menjadi 0. Cara kita tulis B1 min 2 B2, lalu B2 baris kedua tetap, B3 plus, ingat kebalikannya, min 3 jadi plus 3 B2. Setelah itu kita tulis 1 min 2B2 masih sama, di sini 0, 3 plus 2 jadi 5, kemudian 1 tambah 1 2, di sini min 1 lalu 0, baris 2 masih sama, tidak berubah. Lalu baris ketiga 0 ditambah 3B2 0 tambah 0 0, min 3 tambah 3 0, lalu 3 tambah min 3, di sini juga 0. Selanjutnya B3 plus 3 kali B2. B3 nya min 2 ditambah minus 3/2, hasilnya min 7/2. Lalu 0 tambah 3/2, hasilnya 3/2. Kemudian 1 tambah 0
1. Di sini kita sudah dapatkan matriks identitas 2x2. Proses operasi baris elementer OB ini hanya bisa sampai sini karena bagian bawahnya ini sudah 0. Jadi tidak bisa kita lanjut lagi. Namun yang diminta itu adalah matriks identitas yang berbentuk seperti ini, 3x3. Namun kita cuman dapatnya 2x2. Nah, karena ini maka tidak bisa ada inverse-nya. Tidak ada inverse karena tidak berhasil membentuk matriks identitas di sebelah kiri. Jadi ini sudah gagal untuk matriks ini, tidak memiliki inverse. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.